Mbah Saridin, Syekh Jangkung, Lando Kayen Pati. Kemasyhuran ilmu sakti mandragunanya sampai ke negeri Rum Turki. Penulis, Imam Mukhlis Ali. Wani Ngeyel. Dan, Laskar Saridin. Adalah slogan tim sepak bola Persipa Pati. Mungkin dengan mengambil spirit itu, diharapkan tim sepak bola mampu bersaing di kancah nasional. Terkait slogan, Wani Ngeyel, Alam Mbah Saridin atau Syekh Jangkung tentu ada benarnya. Karena memang cerita lisan masyarakat membenarkan kenailan atau terjemahan bebasnya sebuah keyakinan keberanian, bersikeras. Mbah Saridin atau Syekh Jangkung adalah ulama legendaris dari wilayah Pati, di mana semua cerita turun-temurun begitu merebak di masyarakat Pati, Jawa Tengah. Jika ditilik dari data histori bahwa beliau hidup di masa Sultan Agung penguasa Mataram pada tahun-tahun 1591 sampai tahun 1646 Masehi. Ia menikahi Retno Jinoli, kakak dari Sultan Agung. Menurut sejarawan Swidarto, Mbah Saridin atau Syekh Jangkung putra Ki Ageng Kiringan Nyai Ageng Dewi Lumayan di Tayu, Pati Utara. Ada beberapa cerita. Konon kedua pasangan ini sudah lama tidak diberi keturunan selama bertahun-tahun. Mereka tetap bersabar, lalu mereka sowan ke Sunan Muria, Kudus. Oleh Sunan Muria diberi amalan doa khusus dan bersabar. Setelah sowan, Nyai Ageng Dewi Limaran bermimpi bertemu sosok kakek beruban dan gagah. Tidak lama, Nyai Ageng Dewi Limaran mempunyai anak diberi nama Saridin. Nama ini dari kata sah dan ridho, yang berarti mendapat ridho dari Allah. Sedangkan untuk julukan Syekh Jangkung, ada sebagian pendapat berkata gelar Syekh didapat dari Sunan Kalijogo saat Saridin lulus dari wejangan ilmu sehingga berilmu tinggi, dan Jangkung berarti selalu dijaga Allah. Sumber dari buku Mistik dan Makrifat Sunan Bonang, Kisah dan Ajaran Guru Besar Para Wali, halaman 123. Terkait dengan Wani Ngeyel atau bersikeras ini, mungkin bisa dikaitkan dengan bersikerasnya beliau Mbah Saridin dalam mencari ilmu sejati. Sosok waliuwo asli pribumi Pati ini memang luar biasa dalam melanglang buana ke berbagai daerah, hanya untuk mencari guru sejati dan ilmu sejati. Sama sekali beliau tidak mendasarkan motif bersikeras dalam hal materi dunia. Namun, bersikeras Wani Ngeyel, beramal akhirat. Sehingga tidak heran bila sifat Wani Ngeyel, diri Mbah Saridin mencari guru sejati dan ilmu sejati ini begitu terpatri dalam jiwa beliau menjadi satu keyakinan kuat pada ketetapan Allah SWT. Prinsip beliau, bahwa segala sesuatu bila dikersaning Allah Ta'ala, bila sudah dikehendaki semua bisa terjadi meskipun itu tidak masuk akal manusia. Keyakinan kuat inilah yang sering menjadi olok-olokan dan dianggap aneh oleh manusia yang bergaul dengan beliau. Tidak sedikit yang awalnya meremehkan penampilan dan prinsip kuat Ngeyel Mbah Saridin ini yang kemudian membenarkan kuasa Allah melalui waliullah Mbah Saridin ini. Ada banyak cerita Ngeyel-nya Saridin. Beberapa di antaranya cerita Saridin yang dikasuskan Adipati Pati. Bermula Saridin bersikeras yang dibunuhnya adalah seekor harimau yang dianggap memakan durian pohon milik Saridin. Tak disangka ternyata harimau tersebut samaran dari kakak iparnya. Setelah adu argumentasi kuat antara Saridin dengan Adipati Pati, dan Saridin tersudut, maka rencana hukuman mati tak terelakkan. Dengan penuh keikhlasan Saridin menerima hukuman mulai hukum di penjara, dimasukkan kotak terkunci rapat sampai hukum mati di tiang gantungan. Tindakan pidana kasus Saridin dalam hukum Islam masuk dalam kategori pembunuhan tidak disengaja. Baca kitab-kitab turas seperti Al-Bajuri karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Namun, keyakinan ngeyelnya Saridin atas kuasa Allah, bahwa jika sesuatu itu dikehendaki Allah maka itu terjadi meskipun mustahil bagi pemahaman akal manusia umum. Berbagai jenis hukuman mati dari prajurit Pati gagal total, dan justru Saridin bisa melanglang buana ke berbagai daerah termasuk sampai ke Palembang kala itu. Wani Ngeyel atau bersikerasnya Saridin terus-terus berlanjut. Beberapa di antaranya adalah setelah pengusiran dari Peguron Kudus, tidak menyurutkan niat Saridin mencari ilmu sejati atau ilmu hakikat. Saridin diutus oleh gurunya, Sunan Kalijogo untuk merombang, bertapa atau mengasingkan diri di lautan dengan menaiki 2 buah kelapa,
Selama kurang lebih 8 tahun, buku Kerajaan Islam Nusantara abad 16-17 halaman 45-49 dan Serat Syekh Jangkung. Pupuh 3, Pangkur 1-19. Pertapaan Saridin ini berhasil dan diberi gelar Jangkung oleh Sunan Kalijogo. Bertapanya Saridin ini hingga ke daerah Kesultanan Palembang Pulau Sumatera. Kejadian Saridin atau Syekh Jangkung terdengar hingga ke pihak Kesultanan Palembang. Saat itu berbarengan musim penyakit, tahun, yang membunuh banyak orang saat itu. Mengetahui ada pertapa sakti yang sedang bersenedi di Jumbleng Keraton Palembang, Saridin dibawa ke keraton yang akhirnya menyepakati Saridin disuruh membantu mengobati penyakit mematikan ini. Dengan karomah yang dimiliki Saridin atau Syekh Jangkung dan doa yang dikabulkan Allah, rakyat Palembang terbebas dari wabah penyakit mematikan tersebut. Karomah Saridin berlanjut di Cirebon dan Banten. Atas kuasa Allah, Saridin berhasil menghilangkan wabah penyakit di Cirebon. Hingga Saridin diminta oleh Pangeran Ratu Sultan Banten untuk mendamaikan kemelut berkepanjangan antara Kesultanan Banten dengan pemberontak. Atas jasa Saridin, pemberontakan dapat diredam. Pangeran Ratu Kesultanan Banten memberi hadiah. Namun Saridin atau Syekh Jangkung menolak sebab semuanya hanya atas pertolongan Allah. Sedangkan dirinya, Syekh Jangkung hanyalah perantara belaka. Suidarto, OP, Cit, halaman 15. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan sifat wani ngeyel secara hakikat tidak hanya ditunjukkan Saridin di Nusantara saja. Namun, ini ditunjukkan Saridin ulama asli Pati di luar negeri. Berdasarkan Serat Syekh Jangkung, Pupuh V, Kinanti 28, dikisahkan bahwa Sultan Agung mengajak Saridin atau Syekh Jangkung untuk berhadapan dengan penguasa Rum Turki. Hal ini untuk membuktikan apakah benar berita penguasa Rum akan menyerang Jawa. Waktu itu Sultan Agung menyamar hanya sebagai utusan Sultan Agung Raja Mataram. Lalu dikatakan bahwa jika penguasa Rum ingin bertemu Sultan Agung, cukuplah dengan utusan ini saja, padahal memang asli Sultan Agung. Sontak saja penguasa Rum negeri Turki tersinggung. Maka terjadilah pertempuran hebat antara bala tentara Rum Turki melawan Sultan Agung dan Syekh Jangkung. Akan tetapi, meskipun jumlah sangat tidak berimbang, kemenangan berpihak pada Sultan Agung dan Syekh Jangkung dari Jawa. Maka mulai dari peristiwa kekalahan penguasa Rum oleh Sultan Agung dan Syekh Jangkung itulah, penguasa Rum negeri Turki menyetujui perjanjian bersama bahwa apabila ada orang Jawa datang dan singgah di Rum agar dihormati dan dianggap sebagai saudara. Suidarto, OP, Cit, halaman 19-20. Maka, karena karomah luar biasa dari Saridin dalam menghadapi bala tentara Rum, akhirnya penguasa Rum memberikan gelar Syekh pada Saridin karena kehebatan ilmu yang dimiliki Saridin atau Jangkung. Ilmu sakti mandraguna Saridin atau Syekh Jangkung ternyata terkenal tidak hanya dataran Jawa Sumatera saja namun sampai ke negeri Rum Turki dan Haramain. Kedudukan Saridin atau Syekh Jangkung Pati semakin kuat di dalam Kesultanan Mataram yang kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Bersama Sultan Agung, Syekh Jangkung menumpas pemberontakan yang ada di Tuban dan Ondo Rantai di Pati yang selalu menghambat laju ajaran Islam di Kadipaten Pati. Buku nilai-nilai pendidikan moral pada sikap Syekh Saridin, Syekh Jangkung, di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Pati karya Abdurrahman. Masih banyak cerita pengamalan, wani ngeyel, nyambah Saridin atau Syekh Jangkung di wilayah Pati dan daerah lain. Bisa dibaca buku yang terkait. Jadi, bila kita menerjemahkan sifat wani ngeyel secara positif dan elegan maka kita bisa mempraktekkan mulai sekarang. Wani ngeyel atau bersikeras selalu berprasangka baik pada semua keterapan atau takdir Allah. Wani ngeyel kita untuk berusaha sungguh-sungguh menebarkan kebaikan di dunia dengan niat mencari keridhaan Allah. Wani ngeyel memprioritaskan kepentingan Allah atas lainnya. Wani ngeyel berprinsip membela kebenaran di atas kedoliman. Wawahul aklam bishawab. Keterangan foto dari Global Press dan Sejarah Kita. Com.